Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali di tengah-tengah aktivitas Anda dengan program seputar informasi kegiatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang kami kemas dalam Info Pakotas hari ini. Bersama saya, Maya Anggraini, dan saya Ersa Fauzia Septiani. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Jamadi LC-MEI, pada Kamis malam 24 September 2020 mengikuti reuni para Hakim Pengadilan Agama Angkatan Kedua Cakim 2006 yang diadakan perdana secara virtual. Dalam acara tersebut, selain diikuti oleh para Hakim Pengadilan Agama Angkatan Kedua yang saat ini mayoritas telah menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia, juga menghadirkan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Chandra Boy Seroza SAG MAG sebagai pemateri utama, Aminuddin Harahap Eskom, M3 Ramadan Koto Tim SIPP Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Jamadi LC-MEI Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Berikut cuplikannya. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Jamadi LC-MEI pada Kamis malam 24 September 2020 mengikuti reuni para Hakim Pengadilan Agama Angkatan 2 Cakim 2006 yang diadakan perdana secara virtual. Dalam acara tersebut, selain diikuti oleh para Hakim Pengadilan Agama Angkatan 2 yang saat ini mayoritas telah menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia, juga menghadirkan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Chandra Boy Seroja SAG MAG sebagai pemateri utama, Aminuddin Harahap Eskom, M3 Ramadan Koto Tim SIPP Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Jamadi LC-MEI Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Reuni yang bertajuk Kupas Tuntas Sistem Penilaian Kinerja dan Kiat Sukses Raih Prestasi Satker. Selain membahas peran-peran anggota angkatan dalam peningkatan solidaritas sosial, juga membahas peningkatan kualitas kinerja, baik secara individu maupun lembaga di tempat tugas masing-masing. Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Chandra Boy Seroja SAG MAG, sangat mengapresiasi adanya reuni Angkatan 2 ini dan berharap banyak manfaat yang akan diperoleh. Apa yang sudah diraih oleh Badilag pada hari ini, tentu saja ini merupakan sebuah prestasi besar yang diberikan, yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pimpinan pengadilan. Karena Badilag tidak akan mungkin berbuat apa-apa kalau tidak didukung, tidak diberikan sumbangan, kontribusi dan kerjasama, kerja keras, dedikasi yang tidak henti-hentinya dari Bapak Ibu yang siang malam terus bekerja memikirkan bagaimana peningkatan kinerja setiap minggu, bagaimana terus berprestasi setiap triwulan, kemudian terus melakukan monitoring, evaluasi, terus menerus melakukan program-program kerja Badilag yang tidak ada habis-habisnya. Nah, itu Pak. Dalam kesempatan terbatas itu, beliau juga menyampaikan unsur-unsur penilaian kinerja, yang mana keberhasilan mediasi
akan dimasukkan menjadi salah satu unsur penilaian triwulan 3. Untuk triwulan 3 itu kita sudah rancang memasukkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi agar terdata seluruh Indonesia dan termotivasi juga para hakim peradilan agama, mediator-mediator itu untuk meningkatkan prestasi di bidang mediasi. Pada sesi berikutnya, tim SIPP Badilag memaparkan proses penyelesaian perkara mulai dari sistem penilaian SIPP dan upload putusan yang didasarkan dengan Surat Dirjen Badilag nomor 137 DJA HM titik 02 titik 3 1 2019 pada tanggal 10 Januari 2019. Hingga masalah yang sering dialami di berbagai satker, yaitu proses penilaian perkara gaib yang bukan dari kata gaib di alamat tergugat atau termohon, namun lebih dari indikasi waktu daftar sampai sidang pertama minimal 120 hari. Menurut tim SIPP tersebut, perkara gaib otomatis akan dipotong 120 hari. Artinya, selama perkara tersebut diselesaikan dalam waktu 120 sampai 150 hari, maka nilainya penuh. Namun, bila diselesaikan kurang dari 120 atau lebih 150 hari, maka nilainya berkurang. Sama di sini, saya sering dapat keluhan Bapak dan Ibu terkait perkara gaib ini. Jadi, untuk perkara gaib ini, kita sudah memberikan dispensasi. Kita sudah memberikan kompensasi tambahan 4 bulan dalam penyelesaian perkara. Jadi, jika perkara tersebut diselesaikan dalam waktu 5 bulan, maka itu akan dihitung sebagai 1 bulan. Begitu seterusnya, jika dihitung sebagai, jika antara waktu putus dengan waktu pendaftaran, itu dihitung 6 bulan, itu dihitung sebagai penyelesaian yang 2 bulan untuk perkara normal. Seperti itu, perkara gaib karena syaratnya adalah, kalau saya tidak salah, dari tanggal panggilan pertama ke panggilan kedua 1 bulan, sedangkan dari panggilan kedua ke sidang pertamanya itu 3 bulan. Nah, dari dasar itu kita hitung sebagai 120 hari sebagai minimalnya. Kalau kurang dari 120 hari, maka otomatis kita anggap itu sebagai perkara biasa. Nah, kalau memang seperti itu, walaupun dia hanya sidang 1 kali putus, misalnya dari tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal sidang pertama cuma 115 hari misalnya, dan sidang pertama langsung putus, itu akan dapat nilai yang rendah sebenarnya, bukan dapat nilai yang tinggi malahan. Tim SIPP Badilag juga menyampaikan bahwa data penilaian Dirput diambil langsung dari server Dirput, bukan server SIPP Mahkamah Agung, dan yang menjadi dasar penilaian adalah tanggal edit Dirput, bukan tanggal pembuatan, sehingga meski masuk Dirput tepat waktu, namun setelah masuk Dirput diedit, maka putusan tersebut terhitung tidak tepat waktu. Akibatnya, nilai upload putusan tidak bisa 100%. Pada sesi ketiga, Jamadi LC-MEI yang juga diminta selaku pemateri memaparkan fokus strategi efektif penanganan perkara, baik pengaturan waktu putus berdasarkan jenis perkara, manajemen panggilan, persidangan, kekompakan dan solidaritas tim. Beliau juga menambahkan bahwa praktik penyelesaian putusan di tempat kami seluruhnya dikerjakan oleh para hakim tanpa bantuan tikray atau pengetik putusan, dan selesai sebelum hakim keluar dari meja persidangan. Kalau ABT, saya yakin semua PA sekarang sudah pakai ABT atau sekarang berubah menjadi APS. Nah, manajemennya itu yang penting. Ya. Nah, manajemennya bagaimana? Nah, ini yang penting. Pertama, harus dibentuk tim. Ya. Tim SIPP. Tim SIPP itu pertama dia terkait harus koordinatornya, monitoring, dan juga timnya di dalamnya. Nah, tim di dalamnya itu kalau di Jawa, ya terus terang, ada tim khusus
pengetik putusan. Nah, yang dulu pengetik putusan itu kita manfaatkan hanya untuk ngeprint putusan dan menganonim print putusan dan membuat salinan putusan. Tapi dia nggak membuat putusan sama sekali. Hakim pun dihormati martabatnya. Dia hanya membuat putusan. Soal anonim dan lain-lain itu kawan-kawan sudah. Nah, jadi hakim sudah pokoknya dia buat putusan selesai, di bank data selesai. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya simpel. Pertama harus membuat tim. Yang kedua, komitmen bersama. Yang ketiga, nah ini lebih teknis ya. Lebih teknis lagi. Ketika perkara masuk, pastikan data umum 100% terisi. Mulai dari identitas, posita, petitum, izin cerai untuk PNS, dan lain-lain itu di dalam data umum. Itu pastikan semuanya terisi. Karena apa? Karena itu nanti include, ya, otomatis keluar di ABT kita, di template ABT kita ketika kita review. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika perkara sudah berjalan, nyampe kepada ketua majelis. Nah, ketua majelis ini menyerahkan kepada tim, ya, atau PP-nya kalau nggak ada tim, ya, kalau kami kan ada, ya, untuk menginput data-data, ya, di dalam template SIPP. Mungkin kita ambil yang first take aja, tidak apa-apa. Mau CG, mau CT, atau yang lain. Karena yang itu tidak penting. Yang penting kalau variabelnya itu sama, nanti meskipun putusannya beda, template-nya, dia tetap keluar. Nah, diinput dulu. Termasuk keterangan saksi, fakta hukum, semuanya diinput dulu. Dengan menggunakan data yang ada di dalam gugatan. Di template itu sudah penuh. Nah, ketika masuk ruang sidang, ya katakanlah masuk ruang sidang pas pada waktu putus, majelis hakim memang kalau di Jawa yang paling aktif itu ketua majelis, sedangkan anggota kanan kiri ini pegang laptop. Nah, ketika meriksa perkara, salah satu sini sudah menginput input data saksi. Nah, syukur-syukur kalau bisa minta identitas saksi ketika daftar awal atau sidang pertama. Nah, itu tinggal diinput, terus majelis hakim hanya tinggal mengedit. Apakah masih sesuai dengan katakanlah gugatan atau tidak. Kalau ada keterangan saksi yang beda-beda, melihat atau tidak dan sebagainya, tinggal diedit. Setelah diedit, kemudian di print out atau dicetak. Kalau di ABT itu dicetak. Setelah dicetak, diedit sedikit di Word-nya. Setelah itu masuk ke bank data. Nah, kemudian dari SPP itu ada kawan-kawan tim SPP itu sudah tahu. Oh, ini berarti sudah putus. Jadi kalau di antrian di SPP itu sudah muncul itu yang putus mana semua kan. Oh, ini sudah putus. Langsung dikerjakan. Dibuat anonim, terus diprintkan salinannya sama putusannya. Tek-tek, udah selesai. Itu dibutuhkan paling satu putusan untuk konsep putusan itu antara 3 sampai 7 menit. Kalau yang baru-baru mungkin 5 menit, 7 menit. Tapi kalau sudah lancar, itu 3 menit sudah selesai itu. Untuk ukuran first take, permohonan, kayak isbat, apa sebenarnya. Nah, dan di kami memang template putusan itu sudah 100 sekian. Sehingga rekonvensi apa semuanya itu sudah ada template. Sehingga untuk menunda musyawarah majelis saja, kami itu paling butuh 1 sampai 2 hari saja. Jadi ketika untuk perkara yang PT hadir itu memang putusan sudah siap di data di bank data. Karena apa? Karena memang ditunda dan kami menundanya nggak akan seminggu itu, paling 1-2 hari. Karena apa? Template sudah matang di sana. Jadi yang pertama itu. Jadi membentuk tim, mematangkan template SIPP, ya, template ABT, ya, APS, baik di BAS maupun di putusan. Terus kemudian manajemennya seperti itu. Nah, setelah itu sudah cuma begitu aja selesai. Jadi tidak banyak, udah selesai itu. Itu mau putus 30 sehari, tetap aja jam 12, jam 1 selesai. Pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Dharma Yukti Karini ke-18 tahun 2020 dirayakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Dharma Yukti Karini dan diikuti oleh seluruh cabang serta wilayah Dharma Yukti Karini seluruh Indonesia ini mengusung tema melalui bantuan dana beasiswa BDBS, Dharma Yukti Karini mendukung belajar jarak jauh dengan teknologi digital. Khusus untuk Dharma Yukti Karini, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dilaksanakan di ruang Media Center Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Berikut cuplikannya.
Pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Dharma Yukti Karini ke-18 tahun 2020 dirayakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Dharma Yukti Karini dan diikuti oleh seluruh cabang serta wilayah Dharma Yukti seluruh Indonesia ini mengusung tema melalui bantuan dana beasiswa BDBS, Dharma Yukti Karini mendukung belajar jarak jauh dengan teknologi digital. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Dharma Yukti Karini, Mars Dharma Yukti Karini, dan doa. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Umum Dharma Yukti Karini, Ibu Budi Utami Syarifudin, dan Ketua Mahkamah Agung, Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifudin SHMH. Sementara, untuk kegiatan perayaan HUT Dharma Yukti Karini ke-18 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dilaksanakan di ruang Media Center Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dirangkai pula dengan penyerahan bantuan dana beasiswa BDBS kepada 12 orang anak yang tersebar di 3 satker, yaitu 4 orang anak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, 4 orang anak di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan 4 orang anak di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dana BDBS diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Muhammad Ihsan SAG MAG, dan salah satu pengurus Dharma Yukti Karini Kota Tasikmalaya. Demikian info Fakultas hari ini. Saya Sapoja Septiani. Dan saya Maya Anggreni undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.